Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini narasi-narasi yang dibuat oleh kelompok ISIS beserta afiliasinya, kelompok radikalis teroris, pemahaman-pemahaman dan pikiran-pikiran yang bertentangan dengan dasar negara, yakni Pancasila, khususnya juga paham-paham yang terus ditebarkan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia yang bisa kita kategorikan sebagai Khawarij di Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah mempertontonkan kejahatan, pembajakan, dan politisasi dalam bidang agama, utamanya kejahatan di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Kebiadaban-kebiadaban ISIS beserta afiliasinya masih terus terngiang-ngiang di kuping kita, masih terus kita lihat dengan kepala dan mata kita setiap hari di semua platform media sosial yang mereka miliki. Apa yang mereka lakukan, aktivitasnya tidak lagi mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW, dan konsep jihad dan perang telah menjadi seperti akidah yang menyisihkan perkara-perkara agama lainnya. Membunuh, memperjuangkan khilafah, seakan-akan hal itulah yang menjadi urgen di dalam kita beragama dan juga bernegara. Para pegiat damai dan manusia yang masih waras dengan tegas mengatakan bahwa Islam bukanlah agama teroris, tapi Islam adalah agama yang penuh kedamaian, agama yang mengajarkan tentang kelemah lembutan, toleransi, inklusif, progresif, dan lain sebagainya. Tentunya Islam menyisihkan segala bentuk kekerasan dan tindakan radikalisme dalam situasi apapun dan kondisi apapun. Serangan-serangan misalnya yang dilakukan seperti ISIS dan kelompok radikal lainnya tidak saja menghilangkan harta dan tahta seseorang, tetapi menghilangkan nyawa seseorang yang di dalam agama kita harus kita jaga. Tidak saja hifdzul mal, tetapi hifdzun nafs, menjaga nyawa, menjaga diri, menjaga harta, dan lain sebagainya. Termasuk juga perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa. Mereka ajak untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama itu sendiri. Perbuatan ini sangat tidak mencerminkan apa yang menjadi ajaran Islam, tepatnya di dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang berbunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut, maksud dengan membunuh jiwa adalah jiwa orang lain atau membunuh jiwa sendiri, seperti praktek bunuh diri yang dilakukan oleh kaum radikal teroris itu. Misalnya ISIS ini di dalam menafsirkan ayat lebih kejam dari pemikir Timur Tengah yang kita kenal dengan Sayyid Qutb, seorang wartawan yang kemudian menulis tafsir Al-Quran sebanyak 30 juz. Sayyid Qutb ini merupakan salah satu pemikir dari Ikhwanul Muslimun, ideolog yang mencoba menafsirkan makna dari kata membunuh jiwa dalam ayat yang saya bacakan di atas, terfokus pada 3 aspek, yaitu atas dasar kisos, pembunuhan terhadap seorang muhson. Muhson itu laki-laki atau perempuan yang menikah atau sudah pernah menikah secara syar'i, dan kemudian dia melakukan perbuatan zina, dan terhadap orang-orang yang murtad. Nah, 3 objek ini menurut Sayyid Qutb diperbolehkan untuk dibunuh. Padahal misalnya di dalam kasus-kasus di dalam ajaran Islam, misalnya kita ambil contoh tentang konsep pemotongan tangan. Di era seperti sekarang ini yang ditekankan atau maqasidus syariah dan maqasidud din itu tidak lagi
berbicara tentang pemotongan tangan, tetapi bagaimana teks itu ditafsirkan kemudian menjadi sebuah tafsir yang baru, yaitu dengan pemotongan kesempatan itu sendiri. Apalagi di tengah dan situasi pandemi seperti sekarang ini yang tidak menentu kapan akan berakhirnya. Mendekatkan seseorang kepada seluruh alat teknologi menyebabkan orang-orang yang saya sebut dengan generasi klik. Jadi media sosial menjadi bapak segala ilmu pengetahuan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Bermodal kita berkunjung ke Google, ya, mereka itu seakan telah mengalahkan ulama-ulama yang telah mengaji puluhan tahun. Generasi klik ini tidak saja menimpa kelompok radikalis, ekstremis, dan teroris, tapi umumnya di sebuah negara di mana mereka minim literasinya. Tepatnya di Indonesia, literasinya tidak kian tumbuh, kalau tumbuh hanya naik, tidak drastis. Dan ISIS juga seperti kelompok pengusung khilafah lainnya menjadi contoh nyata dengan apa yang saya sebut dengan generasi klik ini. Banyak aktivis, tokoh-tokoh mereka dengan bermodalkan Google mencari berita, kemudian mengadu domba satu dengan yang lainnya, menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan dasar negara kita, Undang-Undang 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Generasi ini jika dibiarkan maka lambat laun akan menjadi seorang radikalis dan mereka semua akan berakhir menjadi seorang teroris. Sebab berawal dari generasi klik inilah melahirkan pemahaman yang tidak utuh, tidak holistik dan komprehensif. Sebut saja misalnya persoalan jihad dan qital. Seakan keduanya merupakan sinonimitas, walaupun keduanya sewaktu-waktu bisa bersatu dan bergandengan. Jihad ini semula bermakna positif, upaya bertungkus lumus mencapai sesuatu, mengerahkan segala tenaga akal pikiran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Seakan-akan jihad ditafsirkan seperti makna perang. Oleh sebab itu narasi-narasi yang ditebarkan dan disebarkan oleh kelompok ISIS dan afiliasinya selalu menggandengkan antara jihad dan qital atau perang. Sinyal yang mereka ingin berikan adalah bahwa jihad itu bermakna seseorang diperintahkan untuk melakukan aktivitas pembunuhan kepada orang yang menurut perspektif mereka telah keluar dari ajaran-ajaran dan dakwah-dakwah yang telah digariskan di dalam agama dan ajaran Islam. Pergeseran makna ini telah disindir oleh salah satu tokoh Muhammadiyah yang moderat, karena memang ada juga Muhammadiyah yang tidak moderat, yaitu Profesor Syafi'i Ma'arif. Menurutnya teologi maut yang diadopsi oleh kelompok teroris bukanlah tentang kesyahidan, melainkan mereka yang tidak berani menghadapi dan menyelesaikan masalah hidup di dunia ini. Makanya mereka mengakhirkan hidupnya dengan mengorbankan nyawa mereka secara sia-sia. Maknanya adalah bahwa mereka yang mengajak untuk melakukan aktivitas pembunuhan adalah mereka yang tidak siap menerima segala problematika kehidupan, tantangan dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dianjurkan dan tidak ada di dalam ajaran-ajaran agama Islam. Dalil-dalil maupun argumentasi yang mereka kemukakan semuanya hanyalah legitimasi untuk pembenaran terhadap gerakan radikal mereka itu sendiri. Kekeliruan pemaknaan jihad menyebabkan terjadinya praktek qital, pembunuhan itu. Di awal sudah saya katakan bahwa penggandengan di dalam sebuah narasi antara jihad dan qital sinyalnya telah keluar dari paradigma dan konsensus di dalam Islam
Kemudian di samping itu juga mereka salah mentafsirkan teks daripada jihad yang terdapat di dalam ajaran agama Islam, di mana memang rata-rata tindakan brutal disebabkan oleh doktrin jihad yang menjadi sumber inspirasi religius dalam melawan sesuatu. Oleh sebab itu Rudolf Peters itu pernah menulis tentang sebuah buku. Dia memberikan bukti dalam kasus perlawanan rakyat melawan kolonialisme Inggris di India. Abdul Wadir misalnya di Aljazair melawan Perancis, gerakan Mahdi di Sudan, pemberontakan Urabi Pasha melawan Inggris di Mesir, gerakan Sanusi melawan Italia di Libya, deklarasi jihad Utsmaniyah di Turki. Semuanya itu menjadikan jihad sebagai sumber inspirasi mereka. Jihad yang mereka maknai atau mereka tafsirkan menjadi seperti sesuatu yang keluar dari konsensus atau pendapat mayoritas atau ijtihad mayoritas ulama-ulama Islam. Inilah yang terus dilakukan dan digerakkan oleh kelompok-kelompok mayoritas radikalis teroris lainnya, tidak saja terdapat di Indonesia, tetapi juga di seluruh negara-negara, khususnya negara yang minim literasinya itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang jihad misalnya di dalam Al-Quran, tentunya jihad tidak seluruhnya diperuntukkan dalam konteks peperangan. Dalam perang hanya diperbolehkan bila mana dalam situasi darurat yang berpotensi mengancam. Disinilah perbedaan konsep peperangan yang telah menjadi ijtihad kolektif atau konsensus bersama antara semua pemuka-pemuka agama, akademisi, intelektual, dan cendekiawan di Indonesia dengan konsep yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia di dalam kitab-kitab klasik mereka atau di dalam kitab-kitab primer mereka. Jika di dalam konteks Indonesia peperangan diperbolehkan manakala di dalam situasi darurat dan hanya bisa dilakukan bila mana terjadi instruksi dari kepala negara. Tetapi titik poin pentingnya adalah jika diserang maka kita melawan. Tetapi berbeda dengan teologi atau doktrin yang dibentuk dan disebarkan oleh gerakan khilafaters di Indonesia seperti Hizbut Tahrir Indonesia, ISIS, ya kan, kemudian kelompok-kelompok yang berafiliasi dengannya tidak lagi menunggu instruksi dari kepala negara, tetapi jika memungkinkan ahlul quwah atau pihak keamanan baik kepolisian maupun tentara dan pihak keamanan lainnya telah mampu untuk berperang, dan konteks berperangnya pun tidak dalam konteks menjaga wilayah dan negara, tetapi jika di dalam sebuah negara itu tidak dijalankan ajaran-ajaran agama, ajaran Islam, doktrin khilafah tahririyah seperti yang mereka kemukakan di mana-mana, maka kita boleh memerangi mereka. Inilah kesalahpahaman yang terus diutarakan, disebarkan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia, dan ini terdapat di dalam kitab penting mereka, salah satunya yaitu Tsaqofatu wa Manajuhu. Jadi kesimpulan baik yang dikeluarkan oleh ISIS maupun kelompok radikalis seperti Hizbut Tahrir Indonesia sebenarnya bukanlah mewarisi ajaran Nabi Muhammad SAW dan tujuan dari syariat itu sendiri. Mereka tepat jika kemudian kita menyebut mereka sebagai pembajak agama dan pelaku politisasi ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga yang kerap mereka utarakan di media sosial, yaitu sebuah adagium yang ini populer di telinga kita, yaitu hidup mulia atau mati syahid. Adagium ini tidak selalu benar adanya. Misalnya
kita ambil contoh seorang pemikir eksklusif, seorang wartawan yang kemudian menuliskan tafsir Al-Quran yang saya sebut di atas sebagai tokoh dari Ikhwanul Muslimun setelah sepeninggal dari Hasan al-Banna, yaitu Said Qutb. Di mana Said Qutb ini ketika hendak dihukum gantung oleh penguasa Gamal Abdul Nasser, menjadikan adagium hidup mulia atau mati syahid ini sebagai pijakan dirinya dalam merelakan nyawanya. Walaupun asal muasal ucapan ini berasal dari Asma binti Abu Bakar saat memberikan semangat kepada putranya yang sedang patah arang di saat peperangan. Tetapi adagium ini belakangan akhir-akhir pasca Partai Ba'ath sebagai partai politik pertama sepeninggal atau setelah runtuhnya Turki Utsmani 1924 itu, adagium ini kemudian dipakai dan digunakan oleh seluruh gerakan-gerakan politik yang mereka merupakan para perongrong dimanapun mereka berada. Misalnya seperti di Indonesia ada ISIS, ada HTI, kemudian ada JAD, ada MIT dan lain sebagainya. Mereka selalu menggunakan adagium hidup mulia atau mati syahid ini sebagai penyerahan dirinya, pijakan, inspirasi. Nah, untuk menjadikan dasar bunuh diri dan serangan yang kejam itu, kemudian ISIS dan kelompok-kelompok lainnya memberikan keyakinan kepada masyarakat tentang perbedaan antara bunuh diri dan pengorbanan diri. Bagi mereka, perbuatan mereka itu bukan bunuh diri, tapi pengorbanan diri yang mereka persepsikan sebagai perjuangan mereka di dalam menegakkan li'ila'i kalimatillah itu. Bagi mereka pun perbuatan mereka itu telah ada dan terdapat di dalam ajaran-ajaran agama Islam. Ucapan ini pernah diungkap oleh salah satu tokoh Al-Qaeda yang bernama Ayman al-Zawahiri, sebagaimana yang dikutip oleh seorang penulis, yaitu Hatina. Ayman mengatakan bahwa perbedaan keduanya terletak pada niatnya. Apabila seseorang melakukan sesuatu atas dasar putus asa dan menyerah, maka itu bunuh diri. Sedangkan pengorbanan diri adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kesadaran melayani agama. Sebenarnya ini bisa menjadi virus yang sangat berbahaya di tengah-tengah masyarakat yang plural seperti di Indonesia, karena memang pergeseran makna dan permainan logika yang ditawarkan dan disebarkan oleh Ayman al-Zawahiri ini sangat sulit untuk dibedakan, khususnya oleh masyarakat atau warga-warga yang tidak mengenal siapa Ayman ini, siapa kelompok teroris, siapa HTI dan lain sebagainya. Tentunya pendapat dari Ayman ini sangat cacat. Parahnya lagi di mana Ayman mendasari pada kisah-kisah orang-orang pahit atau yang kita kenal di dalam literatur klasik Islam kita, sebuah sejarah atau fenomena yang kita sebut atau yang kita kenal dengan ashabul ukhdud, orang-orang yang pahit. Jadi kisah atau fenomena serta peristiwa dari ashabul ukhdud itulah yang kemudian menjadikan dasar di dalam memaknai tentang bunuh diri dan pengorbanan diri. Oleh sebab itu, ketika mereka misalnya melakukan sebuah pengeboman atau bom bunuh diri, kemudian mereka tidak mati, kemudian mereka ditangkap dan disidik oleh pihak keamanan negara, mereka selalu mendasari argumentasinya bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah bunuh diri, melainkan pengorbanan diri. Yang mereka lakukan itu menurut mereka atas dasar kesadaran melayani agama. Dan kalau mereka mati, maka mati mereka anggap sebagai mati syahid. Saya ingin melanjutkan sedikit tentang peristiwa ashabul ukhdud itu.
Ini merupakan peristiwa yang dikenal menyimpan kisah, di mana memang ada seorang raja yang sangat zolim, dan dia gagal berkali-kali dalam mengeksekusi seorang anak laki-laki yang tidak mau dipaksa pindah dari agamanya. Akhirnya anak laki-laki itu kasihan melihat sang raja itu, kok dia ini gagal terus ya melakukan eksekusi terhadap diri saya. Kemudian dia memberitahukan kepada raja yang zolim bahwa begini loh cara membunuh saya, dengan cara menyalipnya di sebuah pohon dan memanahnya. Perbuatan itu pun diiringi dengan ucapan atas nama anaknya Tuhan ini. Kisah ini sangat populer di dalam internal dan buku-buku dari yang ditulis oleh tokoh-tokoh dan ideolog Al-Qaeda dan ISIS, dan kemudian dijadikan basis motivasi dalam melancarkan aksi-aksi bom bunuh diri mereka atau penyerangan terhadap orang lain. Ini juga sebenarnya bertolak belakang dengan pijakan atau dalil yang seharusnya mereka gunakan, di mana mereka tidak mengizinkan kepada seluruh kader-kader dan simpatisan mereka untuk mengambil ajaran dari selain Al-Quran dan hadis. Tetapi pada aspek pendasaran terhadap perbuatan bunuh diri mereka menjadikan kisah dan ucapan atas nama anaknya Tuhan ini, tentunya ini menyalahi aturan mereka sendiri, karena tentunya kejadian ini bukan dilakukan oleh seorang muslim, melainkan seorang non-muslim. Ini juga kadang terjadi di kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka tidak menjadikan sejarah sebagai pijakan utama di dalam beragama, tetapi pada aspek-aspek tertentu, misalnya seperti film Jejak Khilafah di Nusantara, justru mereka mencari sejarah-sejarah atau teks-teks yang kemudian mereka bisa giring untuk sebagai legitimasi di dalam gerakan mereka ini. Orang-orang yang terlibat memang dipengaruhi oleh ragam faktor, tapi saya meyakini bahwa penyebab utamanya karena mereka masuk dalam wilayah atau ruang yang saya sebut dengan generasi klik itu, di mana rasa penasaran terus tumbuh, dan kemudian mereka menyingkirkan sisi diskursif atau perbandingan wacana dari apa yang mereka lihat, di mana memang fakta ini disebabkan mereka ini selalu menganut mazhab tekstualis eksklusif yang sebenarnya ditekankan oleh para negarawan kita, para ulama-ulama kita, untuk di dalam segala sesuatunya harus menerapkan mazhab komparatif integratif itu, dan ini mereka singkirkan. Dan di samping itu juga generasi klik ini mengabaikan fatwa-fatwa ulama, yang dimana ulama itu tidak berpihak atau terafiliasi dengan gerakan mereka. Jadi sehebat apapun ulama di sebuah negara, jika tidak ikut di dalam kelompok mereka, maka fatwa itu pun secara otomatis tertolak. Banyak ulama-ulama, misalnya di Indonesia, tokoh mufassir terkemuka misalnya yang masih hidup, itu Profesor Quraish Shihab, sekalipun dia menulis kitab 30 juz dan lain sebagainya, fatwa-fatwanya, kemudian tetapi karena tidak tergabung di dalam kelompok mereka tidak menjadikan alternatif perbandingan atau masukan-masukan yang seharusnya menjadi semacam introspeksi diri di dalam internal maupun pribadi mereka. Oleh sebab itu saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua bahwa kerja kontra narasi, kerja kontra ideologi harus selalu kita suarakan, harus kita aktifkan secara kolektif. Kita bergandengan tangan agar mereka tidak terus menyebarkan virus-virus yang cukup berbahaya di negara kesatuan Republik Indonesia. Jika kita terus membiarkan dan tidak menjadi seorang yang aktif di media sosial di tengah pandemi seperti sekarang ini, maka mereka akan menggunakan seluruh platform media sosial untuk kepentingan dan gerakan mereka, yang nantinya tentunya bisa mereka
hasilkan, mereka dapatkan setelah pandemi ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.